warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang apapun. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Maisyato selaku dosen keAisyan dan kemuhammadian dan teman-temanku semua yang berbahagia, sebelum memulai marilah kita hanturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan rizkinya kepada kita semua. Yang ada di sini, sholawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Hajinah Mawardi merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan memajukan kaum perempuan melalui bidang pendidikan dan dakwah, khususnya kaum perempuan yang berkecimpung di organisasi Aisyah. Aisyah merupakan lembaga otonom yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah yang resmi didirikan pada tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta. Organisasi perempuan ini mendorong kaum perempuan kauman untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, gerakan dakwah dan pendidikan. Siti Hajinah lahir pada tahun 1906 di Kauman, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga pengusaha batik yang terkenal di Yogyakarta, yaitu dari keluarga Haji Muhammad Narjud. Siti Hajinah merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 saudara laki-laki yang bernama Hasdi Narjud dan Badrun Narjud. Mereka berdua adik dari Siti Hajinah. Hasdi Narjud aktif di bagian tabligh Muhammadiyah, sedangkan Baru Narjud aktif di Pandu Hizbul Wathan. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan umum, Siti Hajinah juga mendapatkan ajaran Islam dari kedua orang tuanya. Ia juga mendapatkan pengetahuan agama dari perkumpulan putri di Kauman yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa remaja, Siti Hajinah telah menunjukkan bahwa dirinya peka dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, pendidikan bagi kaum perempuan pada waktu itu belum diperhatikan. Banyak kaum perempuan yang belum memperoleh pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa kaum perempuan kelak hanya bertugas mengurusi urusan rumah tangga, sehingga tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Kepekannya itu menyebabkan ia menjadi seorang yang aktif di lingkungan pergaulannya. Ia beranggapan bahwa seorang perempuan harus memiliki pemikiran yang maju dan tidak hanya mengurus kegiatan rumah tangga. Siti Hajinah yang aktif dalam dunia keagamaan memilih perjuangannya dalam wadah organisasi Aisyah. Ia sempat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah sejak tahun 1927 sampai 1945. Ia juga pernah menjadi pemimpin majalah bulanan Suara Aisyah selama 17 tahun dan pernah menjabat sebagai bendahara di Suara Aisyah. Siti Hajinah pernah menjabat sebagai ketua redaksi di antaranya pada tahun 1938, 1941, 1942, dan 1952 dan lain-lainnya. Selama aktif di Aisyah, ia memainkan peran penting dalam mengajarkan agama Islam, pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan kepandaian keputrian yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam bagi kaum perempuan. Pada Kongres Aisyah ke-21 yang diselenggarakan di Medan, ia mengusulkan untuk mendirikan bibliotek, gedung buku atau perpustakaan bagi perempuan, leskring atau lesgeskap, kumpulan pemberian ceramah atau kumpulan buku ceramah,
mengadakan badan yang mengusahakan terbitnya surat kabar atau majalah bagi kaum ibu dan penerbitan kitab. Dengan bekal ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum, Siti Hajinah membawa misinya keluar lingkungan organisasi Muhammadiyah. Berkat kemampuannya dalam mendidik dan mengajar pada zaman kolonial Belanda, Siti Hajinah diminta untuk mengajar di sekolah-sekolah yang tidak hanya sekolah Muhammadiyah, tetapi juga sekolah-sekolah Belanda. Keaktifan Siti Hajinah dalam perjuangan memajukan kaum perempuan semakin mantap ketika ia menjadi salah seorang perakarsa dan perintis diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama mewakili Aisyah pada tanggal 22 Desember 1928 di Nedalem Jayadipura, Jalan Brigjen Katamso 23, Yogyakarta. Ia membawakan pidato dengan judul Persatuan Manusia. Aisyah ikut aktif dalam badan federasi tersebut dan selalu ikut serta memperjuangkan cita-cita pergerakan perempuan Indonesia dari zaman pergerakan nasional hingga Orde Baru. Melalui dakwah, kehadiran Siti Hajinah di Aisyah membawa pengaruh bagi kemajuan kaum perempuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan agama, sehingga kegiatannya di Aisyah perlu ditulis untuk dijadikan teladan bagi kaum perempuan maupun masyarakat luas. Selain itu, Siti Hajinah yang pandai dalam tulis-menulis di berbagai majalah seperti majalah Suara Aisyah, perannya perlu dituliskan karena ia merupakan pelopor intelektual dalam organisasi Aisyah bagi kaum perempuan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Siti Hajinah lahir pada tahun 1906 di Yogyakarta. Siti Hajinah merupakan seorang perempuan yang aktif dalam berdakwah, memiliki wawasan yang luas mengenai intelektual dan pemahaman mengenai agama Islam. Siti Hajinah dalam perjuangan dan potensi organisasi di Aisyah pernah menjabat sebagai sekretaris umum pimpinan pusat sejak tahun 1927 hingga 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai pimpinan majalah bulanan Suara Aisyah selama 17 tahun. Menjabat sebagai bendahara serta pada zaman kemerdekaan selama 5 periode menjabat sebagai ketua umum pemimpin pusat. Jabatan terakhir Siti Hajinah di Aisyah adalah sebagai penasihat pimpinan pusat Aisyah. Usaha-usaha di atas merupakan usaha yang dilakukan Siti Hajinah ketika memimpin Aisyah. Dari usaha tersebut diharapkan Aisyah mampu bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman dan kegiatan yang diadakan pusat hingga ranting dapat bermanfaat bagi semua anggota Aisyah maupun masyarakat luas. Kiprah Siti Hajinah ketika memimpin Aisyah juga memiliki dukungan dan hambatan dari berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar Aisyah. Adanya dukungan dari keluarga maupun anggota Aisyah menjadikan Siti Hajinah sebagai semangat dalam perjuangan dan berdakwah. Siti Hajinah Mawardi merupakan profil seorang perempuan yang gigih dalam mencapai keinginannya. Sebagai seorang perempuan, pengabdiannya terhadap bangsa dan negara telah ditunjukkan dalam beberapa aktivitas yang dilakukan pada masa perjuangan maupun pada masa selanjutnya. Ia merupakan salah satu seorang perempuan Indonesia yang dapat dijadikan teladan bagi generasi penerus. Demikianlah kultum atau pidato singkat ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan
ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.